kalau Bapak Ibu budidaya itu kenapa kita harus memanajemen, karena tadi terkait dengan efisiensi dan supaya efektif dan efisien gitu intinya ya. Kalau di ternak apa sih yang penting Pak menurut Bapak? Pakan, betul. Ya, pakan itu menyumbang 75% dari total biaya produksi. Terus apa lagi? Kandang, betul. Kesehatan, betul. Ternyata memang sudah prof ya di sini ya. Jadi saya ini hanya mengulang saja. Nah, tadi Pak, tadi kan dikatakan sudah ada pakan, pakan kemudian kesehatan. Nah, terus enggak kelihatan. Terus kemudian ada biaya untuk kesehatan ternak, ada juga tadi apa? Kandang, jelas. Terus gini Pak, di dalam kita budidaya itu kita harus manajemen. Kenapa manajemen? Karena tadi ada biaya-biaya yang kita keluarkan, yang kita harus seefisien mungkin. Satu tadi yang paling utama yang 75% itu adalah biaya untuk pakan. Terus yang kedua itu yang hampir menyumbang 15% itu adalah biaya kesehatan. Nah, kesehatan di sini macam-macam, termasuk di dalamnya vaksin dan obat-obatan yang diberikan. Terus kemudian yang tidak kalah penting Pak, pemasaran. Bapak kan harus memikirkan kalau saya pelihara pasar saya gimana. Itu nggih. Kalau di sini pasarnya gampang apa susah Pak? Gampang. Gampangnya itu ada orang yang datang belantik atau Bapak jual langsung ke pasar? Belantik. Beli sendiri ke sini gitu nggih, kolektif gitu nggih Pak. Kalau mau Bapak ini pemasaran ini menguntungkan apa tidak? Ya kalau dijual di belantik itu menguntungkan apa tidak Pak? Oh tidak, merugikan. Lah udah tahu rugi kok di situ lah yuk. Nah itu tadi Pak, pentingnya manajemen budidaya adalah menghindari biar kita tidak kepepet. Nah selanjutnya saya tanya ini, Bapak Ibu di sini itu peliharanya untuk dapat anakan atau jual untuk pedaging? Anak. Berarti kalau anak itu setiap kakak di sini punya berapa ekor sapi atau domba? Person. Nah per personnya dapat punya berapa Pak? Ada yang 6, 8. Itu domba atau sapi Pak? Domba. Dua. Terus kalau setiap tahun punya anak enggak Pak? Ada yang setiap tahun punya anak, Bapak siapa lagi? Nah itu, jadi gini Pak, kalau Bapak pelihara domba setiap tahun tidak punya anak, ya rugi. Karena itu tadi tujuannya mendapatkan anak. Nah di sini kenapa kita penting untuk mengetahui manajemennya. Jadi gini, yang namanya kita pelihara itu ada 2 tujuan, pedaging dan anakan. Kalau pedaging itu paling menguntungkan kalau kita pelihara maksimal 6 bulan Pak. Kalau domba mungkin 4 bulan. Kalau di sapi 6 bulan. Lewat dari itu kita harus memikirkan tingkat kerugian. Karena apa? Pakan. Pakan ini kalau di kita terkait dengan musim. Kalau musim hujan banyak melimpah pakannya. Tapi musim kering sedikit pakannya. Nah kalau kayak gini, itulah kenapa Bapak diajari dengan membuat silase. Artinya apa? Silase itu dia gunanya untuk menyimpan pakan di waktu musim kering dan jaga-jaga pakan ketika kita punya hajatan keluarga. Kita kan kayak nggak punya waktu untuk mencari rumput. Nah di situ teknik silase ini penting. Ya, yang kedua, jenengan kalau pelihara itu tadi waktu itu sangat penting, karena kalau waktunya jenengan setahun sampai nggak punya anak, berarti kan jenengan menunda keuntungan tapi memperpanjang masa memelihara. Artinya apa? Pengeluaran untuk pakan itu ada dan biaya tenaga kerja kita tidak terhitung. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi gini, kalau kita memelihara anak, kita harus berpikirkan nih, induknya itu siap gunting apa enggak. Kita peliharanya ini berarti dari anakan yang dianakke, terus nanti dipelihara lagi sampai dia oh gitu nggih. Nah gini Pak, kalau Bapak punya model pola kayak gini, tolong diperhatikan nanti pakannya, karena pakan ini terkait dengan kemampuan reproduksinya.
Kenapa penting? Karena jenengan ketika musim hujan jenengan kasih melimpah banyak pakan. Kemudian pas musim kering karena sedikit pakan jenengan kurangi pakannya. Akibatnya apa? Pas musim kering ini induk yang tadinya siap mau bunting jadinya dia menunda yang menunda, tapi karena dia mengambil tenaga, ambil energi dari dalam tubuhnya. Jadinya ternaknya kurus, akhirnya yang tadinya siap untuk bunting kembali, jadinya tidak siap. Mundur lagi, atau silent hit, Pak. Bapak tahu silent hit? Nggak, birahi yang diam. Jadi nggak kelihatan birahinya, seperti itu. Jadi manajemen pakan ini sangat penting, tadi sudah diajari, kalau Bapak ingin mendapatkan pakan yang maksimal, ya buatlah silase. Silase ini kapan bagus dibuat? Ya saat pakannya melimpah. Ya, pakan melimpah saat musim hujan. Nah, kita bisa menyimpan pakan ini untuk stok nanti pas musim kering. Ya, biar di musim kering ini jangan sampai hewan ternak kita itu menjadi kekurangan pakan, akibatnya dia mengurus karena dia mengambil cadangan makanan dalam tubuhnya, akibatnya yang harusnya tadi sudah beranak kembali tidak jadi beranak kembali. Nah, kalau di pengemukan tekniknya tetap dipakan juga, Pak. Karena gini, kalau jenengan semakin memelihara lebih lama, itu kan ongkos pakan kan semakin banyak. Akibatnya kan semakin turun keuntungannya. Nah, kalau Bapak memelihara untuk penggemukan, diusahakan kurang dari 6 bulan. Nah, dan juga dijual pemasarannya pas waktu harganya mahal. Artinya pas di saat Idul Adha, di saat Lebaran. Itu harga kan relatif di atas. Tapi kalau jenengan pas jualnya di musim kering atau pas jualnya di pas anak gitu, ya, nah itu biasanya bantik-bantik itu muter Pak. Karena kenapa? Dia sudah tahu itu harganya pasti bisa diturunkan, di kental turun gitu loh. Jadi, nah di sini kenapa jenengan harus memanajemen itu? Karena kalau di ternak itu biasanya fungsinya kan buat saving ya Pak, buat tabungan. Jelas Pak. Nah, kalau kita buat tabungan, berarti pas saat kita butuh baru dijual. Nah, ini salahnya. Kalau biasanya kan gini, kita kalau menjual pas Idul Adha gitu, kalau ternaknya bagus, kan eman-eman ya Pak. Apalagi pas lagi gemuk-gemuknya gitu, eman-eman. Tapi begitu nanti kita butuh uang untuk sekolah, mau eman mau enggak, itu pasti dilepas. Nah, sistem yang kayak gini yang salah. Kita jangan sampai itu tadi tergantung dengan belantik. Nah, kalau kayak gitu posisinya kita di ini balik ya. Nah, kalau di tempat saya kerja dulu di Bali ya, saya pernah kerja di sana 15 tahun. Di sana itu ada namanya pinjaman dari bank dengan agunan sapi, Pak. Jadi BRI itu ngasih pinjaman dengan agunan sapinya. Jadi pas saat ternak ini dibutuhkan untuk bayar sekolah anak, mereka pinjam ke bank dengan agunan sapinya ini. Nanti ketika dia menjual, dia tutup banknya itu. Kurang tahu di sini seperti ini sudah bisa berkembang apa belum, tapi kalau seperti itu sistemnya cukup membantu. Okay? Nah, terus tadi ada manajemen waktu ya, manajemen waktu artinya jenengan memelihara kalau penggemukan itu tadi maksimal 6 bulan, kemudian dipaskan hari raya, Pak. Nah, terus kalau misalkan hari raya ini kebutuhannya di bobot berapa? Kalau Bapak di hari raya itu kebutuhannya bobot 500, 300, jangan memelihara awalnya itu dari mulai bobot 100, 200. Karena maksimal penambahan bobot badan itu 1 sampai 1,5. Ada yang sampai 2 kilo tapi jarang banget. Ini untuk sapi ya. Kalau untuk domba setengah kilo. Jadi kalau Bapak misalkan target bobotnya berapa, dikurangin aja sebulan itu kira-kira target bobot saya segini. Jangan sampai jenengan harus memelihara itu jaraknya 6 bulan harus nambah 100 kilo. Nggak mungkin. Itu yang bikin rugi. Karena kenapa? Jangan beli domba atau beli bibit yang untuk pengemukan ya ini ya. Itu kan biasanya digemukin dulu. Entah dijualnya pas waktu dikasih makan pas lagi kenyang-kenyangnya, atau dia sebenarnya bobotnya sudah bobot yang kecil gitu ya. Biasanya kalau milih kan, kalau milih berdasarkan apa Pak? Genetisnya atau gimana? Jenisnya. Enggak berdasarkan bentuk Pak. Jenis bentuknya seperti apa? Yang bagus. Yang bagus seperti apa ya?
kepalanya besar. Kepalanya besar, Kakinya nggih. besar. Kakinya besar. Kalau kaki bukan kakinya, Pak. Pantatnya. Pantatnya Pantat kontak. Nggih, kalau Bapak milih para wanita gitu kan, pantat. pantatnya. Iya. Terus satu lagi, jangan sampai kelihatan tulang rusuknya. Jadi tulang rusuk itu indikasi kalau dia gemuk atau enggak. Kalau dia kelihatan tulang rusuknya berarti dia kurus. Yang bagus adalah yang tulang rusuknya masih kelihatan tapi tidak kentara. Nggih. Begitu nggih. Jadi pas jenengan lagi penggemukan, jenengan tidak terlalu berat. Nah, itu tadi nggih. Jangan sampai jenengan juga beli ternak mau digemukkan tapi umurnya masih di bawah 1 tahun atau 1,5 tahun. Karena di umur segitu, ternak itu fokus pada pertumbuhan badan, bukan pada pertumbuhan otot. Kalau mau fokus di pertumbuhan otot, nyari pengemukan di atas 2 tahun. Oke. Kalau jangan di bawah itu, terutama untuk sapi, itu masih fokus di pertumbuhan badannya. Jadi jangan mau melihara seberapa lama, gitu. Oh, nggak gemuk-gemuk. Ya iya, karena dia fokusnya di pertumbuhan tulang dan badannya. Apa sih? Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya, gitu, sambil jalan kanan. Waktu juga nih. Nah, terus itu tadi. Terus yang kedua, kalau kita namanya memelihara, kita harus perhatikan kesehatan. Kenapa kesehatan itu penting? Jadi kita tuh tinggal di tempat daerah tropis. Daerah tropis ini banyak parasit, Pak. Kita aja yang manusia itu ada yang cacingan juga kan. Ternak itu terutama. Kenapa dia cacingan cepat? Karena dia makan dari makan rumput. Nah, di rumput itu biasanya terikut ada siput-siput, Pak. Jadi siput ini sebagai hostess intermediate atau sebagai perantara dari parasit atau cacing. Nah, sebagai perantara itu dia membawa ini kalau kemakan sama ternak, telur-telur yang tadinya ada di dalam siput, telur cacing itu dia akan menetas di dalam tubuhnya cacing. Nah, jadinya ternaknya cacingan. Nah, cacing ini kenapa berbahaya? Karena dia sifatnya dia imunosupresif. Apa itu imunosupresif? Dia menekan sistem imun tubuhnya si ternak. Jadi gampang sakit-sakitan. Nah, kenapa ini penting perlu diperhatikan? Karena si cacing ini di lain pihak dia makan makanan nutrisi yang kita berikan. Jadi kita masih berapapun rugi. Yang kedua, dia ini akan mengurangi tingkat efisiensi pakan tadi. Jadi jangan ngasih berapapun ternaknya akan kurus, gemuk-gemuk. Nah, ini karena cacingan. Jadi penting ketika kita melihara ternak, kita kasih obat cacing. Obat cacingnya kapan? Diberikan setahun sekali, Pak, minimal. Minimal setahun sekali. Kalau ternaknya itu tandanya sudah rambutnya jegrik, tahu kan ya, cara rambutnya jegrik. Kurus, kelihatan tulang-tulang rusuknya, kurus, kemudian dia diare, pasti kena parasit. Salah satunya adalah cacingan. Nah, kalau dia lingkungannya buruk, lingkungan dalam artian dia daerahnya sekitar itu becek, kemudian kotorannya tidak dibersihkan tiap hari, perhatiin saja, kalau dia diare, berarti dia kena bakteri. Bakterinya kenapa? Karena lingkungannya becek. Biasanya kalau di dekat nanti musim hujan ini, dia banyak kejadian diare itu disebabkan oleh E. coli. Tandanya kena E. coli apa, Pak? Bau diarenya busuk. Bau diare yang nggak enak gitu. Jadi busuk banget itu biasanya bakteri E. coli. Nah, ini saatnya diberikan obat E. coli. Kalau di luar biasanya dijual ada kolibak gitu. Dia membantu untuk diare karena E. coli. Gitu nggih. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan karena kesehatan itu penting untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi pakan tadi. Gitu nggih. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak-bapak. Bertanya yuk. Apa, Pak? Oh, tenang loh meeting. Ada lagi, Pak. Terus gini, Pak. Kalau jenengan di Indonesia itu kan kita pakan melimpah, terutama musim hujan ya. Terus biasanya kalau di sini ngasih pakanannya apa? Ada yang pernah ngasih daun seberang itu? Daun pisang. Daun pisang bisa, kliriside bisa. Pak, tapi kalau kliriside, kalau untuk ternak bunting hati-hati ya.
Enggak, klirisida itu membuat keguguran pada ternak bunting. Jadi kalau untuk domba terutama jangan dikasih klirisida untuk yang lagi bunting. Oke? Apalagi. Halo? Apalagi. Mau nih. Daun mauni di sini dikasih untuk ternak. Iya, mau. Mau? Mau. Pahit kan? Iya, pahit. Ya, kalau saya nggak ada pernah laporan itu menyebabkan sesuatu ya Pak, karena tidak semua tempat memakai daun mahoni, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau daun klirisida ini memang di daerah kering kan kebetulan banyak itu, dan di daerah Bali Barat itu banyak klirisida. Nah itu kalau untuk ternak bunting dia menyebabkan keguguran. Kalau sedikit mungkin tidak apa-apa, tapi kalau banyak keguguran, terutama untuk domba. Aku nggak apa-apa Pak, dikeringkan dulu nih. Kan belum Pak, oh, belum. Jadi, saya punya ternak domba dikasih sama pegawainya itu patung mati Pak. Ubi jalar daunnya ubi jalar itu kan banyak mengandung sianid ya Pak ya. Kalau sianid itu boleh diberikan sedikit, tapi dilayukan dulu. Jadi di rada layu dulu biar kandungan sianidanya itu menurun. Kalau untuk ketela jangan, kecuali ketelanya direbus dulu. Oke, kalau dia tidak direbus, dia kandungan sianidnya bisa membunuh. Itu nggih, karena kejadian di dekat sini Pak. Kemarin ada ternak domba dikasih ketela mati Pak sorenya. Ternyata dikasih ketela, dan ketela kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang ini ketelanya sianidnya tinggi apa enggak. Nah itu kebetulan kayaknya sianidnya yang tinggi. Jadi kalau dia banyakkan dikit langsung mati. Nah itu kejadiannya mati. Kalau direbus dulu apa, Pak? Kalau direbus dulu nggak apa-apa, karena merebus dan menjemur itu mengurangi tingkat sianida, Pak. Oke. Nah, kalau di kita, tadi mungkin Bapak-Bapak kalau ngaret tidak berpikir panjang ya, bahwa kalau di Indonesia itu, kita kan kayak matahari, Pak. Matahari ini penting dan berguna bagi kita untuk pertumbuhan segala macam tumbuhan. Tetapi kalau di kita, karena saking banyaknya matahari, tanaman hijauan itu jadi cepat tua dan kandungan ligninnya tinggi. Nah, lignin ini tidak bisa dicerna oleh tubuh hewan. Jadi dia sifatnya itu anti nutrisi. Karena apa? Tadi kebanyakan sinar matahari. Nah, supaya efisien, kita panennya sesuai umurnya. Jadi sesuai umur panen. Kalau di dalam jalan itu 3 bulan, ya mendingan dipanen 3 bulan, terus kita lakukan teknologi silase ini. Jadi dia menghemat, menahan, dan mempreservasi itu membuat si pakannya ini tetap dengan nutrisi yang sama dan disimpan bisa dalam jangka waktu yang lama. Itu nih, kita harus berarti itu karena kita selama ini tidak peduli ngasih ternak kita daun, tetapi tidak tahu bahwa kandungan nutrisinya sudah turun dan kebanyakan mengandung lignin. Lignin itu selulosa nggak bisa dipecah oleh tubuh hewan. Oke? Kalau lebih muda apa? Kalau lebih muda sebenarnya cuma dilayukan Pak, karena tadi ada bloodnya itu. Jadi untuk menghindari bloodnya dilayukan dulu, baru potong sore, pagi diberikan, potong pagi, sore diberikan. Oke? Nah itu. Jadi ingat ya, kalau jangan kasih daun yang sudah tua, itu cuma menuhin perut, tapi tidak memberi nutrisi. Karena tadi kandungan selulosa lignin itu dia tidak mampu dicerna. Sampai di sini ada pertanyaan di ada enggak? Oke, ada lagi. Terus gini Pak, kita dalam memelihara ternak kita harus memperhatikan hal lain. Jadi kalau kita mengandalkan pendapatan kita hanya dari ternaknya, rugi Pak. Karena apa? Dalam ternak itu kita mendapatkan kan hanya ketika menjual. Tetapi ketika jenengan berpikir bahwa saya harus menggunakan hal lain, memanfaatkan limbahnya supaya saya bisa menghasilkan uang, itu bisa memberi nilai plus. Sabar Pak, sabar Pak. Jangan emosi Pak. Jadi kalau di ternak itu Bapak Ibu bikin ininya enggak? Fermentasi kotoran enggak? Belum. Nah, sayang Pak, karena gini, di perkotaan sana, orang tuh banyak
butuh pupuk organik karena tingkat kepedulian masyarakat sekarang tentang makanan organik. Sedangkan Bapak punya modalnya tapi tidak digunakan. Jadi konsep berpikirnya tuh harus diperluas. Kenapa? Karena ini adalah titik ungkit pendapatan Bapak yang baru. Bapak jual di sini, bikin di sini secara rame-rame atau individu, Bapak jual ke kota sana, itu laku loh, Pak. Dan itu susah nyarinya. Jadi pupuk kompos dari kotoran sapi, kotoran kambing itu banyak dibutuhkan di daerah perkotaan. Dan ini potensi pendapatan. Kalau dia sudah difermentasi, Pak, fermentasinya itu simpel saja. Nanti saya kasih tahu dengan fermentator yang bisa Bapak bikin sendiri. Itu bisa 1.000 per kilo. Bayangin aja, itu kalau sudah difermentasi, Bapak punya berapa dan itu tidak dimanfaatkan oleh Bapak. Bahkan untuk kebun sendiri kan juga enggak. Pasti cuma disingkirkan. Tapi tidak diolah ya, Pak. Langsung aja bagus. Jadi gini ya, Pak ya, kenapa tidak disarankan langsung? Karena kotoran sapi itu bersifat panas. Jadi kalau dia tidak difermentasi dulu, dihilangkan metannya dulu, dia akan membuat si tanaman ini bisa layu. Oke. Jadi dia kenapa harus difermentasi? Supaya tadi nilainya itu menjadi lebih cepat diserap oleh tanaman. Terus itu bisa dijual. Terus pakainya gimana? Fermentornya sederhana loh, Pak. Bapak Ibu itu punya nasi yang basi nggak di rumah? Banyak. Sesuatu yang basi, banyak kan? Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada molasses, pakai molasses. Kalau nggak punya, pakai gula pasir atau gula merah bisa. Gunakan itu yang busuk-busuk itu jenengan becek-becek sama air gula. Air gula. Jadi gula pasir atau gula merah itu jangan rebus, masukin ke dalam ember. Atau kalau punya molasses, pakai molasses, masukin ke dalam ember. Nanti ditambah urea 1 sendok. Jangan mau dengan urea tuh. Urea kan murah kalau 1 sendok ya. Belinya nggak sampai 1 kilo kan. Nah, itu dipakai saja, terus Bapak campuri sama yang busuk-busuk tadi. Tunggu dia secara 1 jam, diamin di dalam ember. Terus nanti kotoran Bapak itu, Bu, kayak tadi bikin silase itu dilapis-lapis. Jadi lapisan pertama 10 sampai 15 cm gitu toh. Terus Bapak siram. Terus kemudian lapisan kedua tambahin lagi 15 sampai 10 cm, kemudian disiram pakai air itu. Kemudian langsung ditutup terpal atau ditutup plastik. Tunggu dia 2 minggu atau minimal 10 hari. Sudah selesai, itu sudah jadi pupuk kompos. Dan itu kalau jenengan mau jual tinggal diayak terus dikemas 5 kiloan jenengan jual atau dikemas 10 kiloan jenengan jual. Masukin ke kota, Pak, ke tempat-tempat yang jualan tanaman hias itu. Nitip gitu aja. Kalau nitip kan jenengan nggak busuk ini. Dia nggak akan busuk. Tapi jenengan punya nilai plus dengan membuat inovasi itu. Satu, jadi kotorannya bisa digunakan. Yang kedua, urin, Pak. Urinnya itu kalau jenengan kumpulkan. Jadi gimana cara ngumpulin urin gitu ya? Tanya-tanya ya. Bukan, Pak. Tadai ember di endingnya. Jadi kandang itu kalau di kami ya, di Bali itu, karena kita kan pertanian organik itu digalakkan oleh gubernur. Jadi kita disuruh mendesain itu. Desainnya tuh agak miring kandangnya. Tapi nanti di akhir kandang, jadi di ujungnya sini, jadi sapinya di sini, ini kan ujung sini miring loh. Di ujung sini dibikin bukan ralon, selokan kecil gitu, yang lebarnya hanya 5 sampai 10 cm gitu. Ke sana, Pak, ke samping. Itu kan nanti walaupun kotorannya di situ kan dia tidak akan katut ke sana. Yang katut ke sini kan cuma urinnya aja. Nah, urin ini nanti di ujung dikoleksi dalam bak. Nah, bak ini kita tunggu aja, nanti setelah dia penuh diaerasi, Pak. Jadi pakai ininya akuarium itu bisa. Atau dibikin unda-undaan kecil gitu. Jadi dibikin unda-undaan, terus airnya nanti dialirin ke ujung unda-undaan turun, ujung unda-undaan turun. Nanti dikasih fermentor, namanya nitrobakter. Nitrobakter itu penambah nitrogen di dalam cairan urin ini. Itu dijual juga laku, Pak, kalau di Bali. Jadi per liternya itu 10.000 atau 5.000 gitu. Jual urin, Pak. Jangan tidak menyangka bahwa ini bisa dijual loh. Tapi jualannya jangan di sini loh, jangan jualan di sini yang nggak laku. Jualannya di kota, di labeli pupuk cair. Nanti makainya
satu bagian dari urin sapi ini dicampur ke 10 bagian air, dienceri. Nah, itu digunanya disiram. Dan terbukti nih Pak, kami pernah melakukan penelitian yang disiram dengan ini, dia lebih cepat berbuah. Karena di dalam urin itu ada namanya hormon auksin. Dia merangsang pertumbuhan dan merangsang buah. Gitu ya. Jadi biar kita wawasannya terbuka bahwa tidak hanya mendapatkan keuntungan dari ternaknya saja, kita bisa mendapat keuntungan dari kotorannya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari urinnya. Nah, terus kalau Bapak mau bawa bawa ini ke punya lahan sawah atau kebun, Pak? Nah, kita bisa bawa kotoran yang kita olah tadi ke kebun. Nanti kalau Bapak di kebun itu biasanya motong-motong itu, kalau di itu namanya apa ya? Kalau kebunnya sini kebun apa Pak? Ada pohon pelindungnya. Ya itu yang banyak pelindungnya. Nah, pohon pelindung ini kan dengan pupuk gitu, nanti pohonnya itu diambil daunnya kan buat silasu bisa Pak. Itu pohon pelindung itu kebanyakan leguminosa ya jenisnya, biasanya ada gamar, ada apa itu yang di situ, itu bisa digunakan untuk silasu pakan. Jadi Bapak masukkan pupuknya dari ternak sapi ke tanaman, dari tanaman hasilnya Bapak bawa lagi ke sapi. Itu yang namanya sistem integrasi, Pak. Jadi sistem integrasi itu supaya kita mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dari satu komoditas yang kita punya, kita hubungkan ke komoditas lain, yang hasil limbahnya dari komoditas entah di padi, entah di sawah, di kebun, entah pisangnya, entah apanya, dibawa lagi jadikan pakan untuk ternak. Gitu ya, gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apapun yang busuk, Pak. Sayur busuk, kulit buah busuk, buah-buah di kebun yang busuk, bisa. Tapi syaratnya bukan dikasihkan untuk ternaknya ya, untuk komposnya. Oke. Kalau untuk ternak nanti mati Pak, karena di situ bakterinya bakteri yang macam-macam, ada yang berbahaya, ada yang enggak. Tapi kalau untuk dikompos, fungsinya kita hanya mau menumbuhkan mikroorganisme yang bagus untuk membunuh yang lain-lain maksudnya. Tapi dia membuat si kompos ini menjadi siap digunakan gitu. Ini air yang mana Pak? Yang untuk dibuat fermenternya dengan si yang busuk tadi itu jangan tergantung banyaknya yang mau dibikin. Kalau banyak kotorannya menumpuk gitu 1 ton ya nanti setengah ember. Karena kita dilapis-lapis gini Pak, lapis, kemudian disiram, pakai gembur juga boleh, kemudian dilapis lagi. Nah terus itu dicampur, habis itu ditutup selama 2 minggu. Nah itu setelah 2 minggu udah jadi kompos. Kalau yang urin tadi, yang jenengan koleksi tadi setelah difermentasi dengan nitrobakter, nanti disimpan dalam botol. Nah kalau mau dipakai untuk tanaman baru 1:10. 1 bagian urin, 10 bagian air. Itu nggih. Pernah nyoba? Belum. Kalau begitu langsung disiramkan. Kalau langsung disiramkan dia mati Pak, karena dia nitrogennya belum nitrogen, tapi masih nitrit. Kalau di urin masih nitrit itu masih sifatnya racun. Tapi kalau dia sudah jadi nitrogen, dia sudah bisa diserap tanaman. Oke. Jadi harus tetap difermentasi tadi. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, kalau urinnya udah lama gitu, kan ditaruh ember lama, kalau disiramin tetap mati. Jangan kalau tidak diaerasi tetap mati Pak. Jadi kenapa tadi ada kata-kata saya tak bilang aerasi, karena itu untuk menghilangkan jadi nitrit yang ada di dalam urin tadi kan, dia kan kalau kena udara kan langsung lepas ke udara. Nah urin itu kan ada bagian yang di dalam, ada bagian yang di tengah. Nah ini harus diaerasi dulu supaya dia bertemu dengan udara. Jadi dia harapannya si nitrit tadi lepas ke udara terus dia menjadi nitrogen yang masuk. Jadi harus diaerasi. Dan penambahan nitrobakter ini supaya meningkatkan nilai nitrogen di dalam urinnya. Oke. Nanti jangan coba sendiri, pasti hasilnya beda Pak.
Jadi yang dikasih urin biourin ini, kita panggilnya biourin, dia tanamannya lebih hijau, daunnya lebih hijau. Terus kemudian jarang ada hama mau mendekat. Kenapa? Karena bau dari urinnya sama rasanya pahit. Jadi daun yang kena biourin tadi pahit. Dan warnanya kan lebih hijau, terus kemudian rasanya lebih pahit. Gitu nggih. Coba kalau jenengan mau buktikan, dia ada hormon untuk merangsang buah. Jadi si tanaman ini akan cepat lebih berbuah. Oke, kalau untuk padi disemprot, Pak. Kalau untuk tanaman ini ya disiram aja di bawah. Gitu. Tapi jangan harap kalau jenengan modelnya kayak gini terus sekali 2 kali gitu jenengan langsung menghasilkan, gitu nggak mungkin ya Pak ya. Kalau untuk pupuk namanya memakai bahan organik, apapun itu pasti butuh proses panjang dan kontinu. Jadi kalau jenengan kayak pakai pupuk kimia harapannya sekarang terus besok langsung menunjukkan hasil, nggak bakalan. Itu ya, karena konsep kita adalah konsep organik. Bahan yang dipakai organik itu pemberiannya sedikit dan butuh waktu lama, tapi hasilnya pasti, gitu nggih. Nggih, butuh proses nggih. Bisa, Pak. Nggih, tapi sarannya tadi ya Pak ya harus diolah dulu. Jadi jangan sampai jenengan dari kumpulin urinnya terus habis itu langsung dipakai, enggak, jangan. Karena itu tadi nitrit, ada racun nitritnya. Nggih. Nggih, betul. Kalau enggak ada itu ya pakai aerator ikan dulu, Pak. Gitu tinggal. Gitu. Itu kan lebih simpel itu. Berapa lama? Jenengan misalkan ini hari ini terus kemudian besok terus lihat kalau baunya dia sudah mulai berkurang, bisa Pak. Oke. Nah, jenengan bisa menggunakan ini kalau jenengan bisa jual. Jadi sekarang nggak hanya jual itu, nggak cuman sapinya, nggak cuman dombanya, tapi jualah pupuk cair, jualah pupuk padatnya. Jadi semua hal di sapi itu bisa digunakan. Jangan sampai semua nilai yang bisa kita dapatkan terbuang sia-sia, Pak. Kalau di luar negeri itu organik itu mahal loh, Pak. Betul, Pak. Oke, karena di luar negeri itu semuanya limbah harus diolah. Lanjut dengan kagungan modalnya tapi tidak bisa mengubah ke. Nah, gini dah. Jadi, nanti kan kalau berkelompok kayak gini kumpul bersama terus minta dari dinas, minta diajari, siapa tahu dikasih bahannya kan bisa nanti rame-rame gitu. Terus setor kemana, nanti pelan-pelan kan ada jalannya Pak. Halo? Masalahnya ya. Iya pelan-pelan Pak. Kan nanti kalau kayak gini kan biasanya dari dinas nanti ada pameran gitu Bapak ikut. Dari situ nanti mulai dikenal bahwa di kelompok ini jenengan punya pupuk organik. Itu nggih. Ada semangat Pak? Semangat. Dapat tong. Nggih. Nggih. Sudah tahu Pak? Belum. Jadi kenapa saya menampilkan gambar ini? Ini gambar apa Pak? Sapi dua. Saya dipotong menjadi 2. Itu adalah rumen. Ini adalah rumen sapi Pak. Jadi kalau kita, untuk pengetahuan Bapak ya, kalau kita memberi makan sapi itu berbeda dengan kita memberi makan manusia. Karena sapi itu punya lambung ganda, ada rumen Pak di sana, ada anduk-anduknya. Jadi, nah kalau di orang kita ngasih makan dia berupa karbohidrat, diserapnya ya karbohidrat itu. Kalau kita diberi protein ya diserapnya protein itu. Nah kalau di sapi, di ruminansia, domba, kambing, itu perutnya lambung ganda. Artinya apa? Sistem pencernaannya bukan seperti pencernaan manusia. Jadi jenengan ini di dalam lambung itu, di dalam rumen itu berisi banyak bakteri dan protozoa. Jadi jenengan ngasih makan si sapi itu, jenengan ngasih makan protozoanya. Kenapa konsepnya ada pemberian probiotik, ada pemberian prebiotik? Itu adalah konsep menambahkan populasi dari mikroorganisme di dalam rumen.
Kenapa ini penting? Karena ternyata Pak, setelah diteliti, yang dimakan oleh sapi itu, yang diserap oleh sapi itu bukan rumput yang Bapak kasih, itu bukan. Jadi yang diserap oleh sapi itu adalah limbah yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini. Jadi Bapak ngasih makan daun, ngasih makan koljono itu masuk ke dalam mulut sapi, kan nanti dibalikin lagi di sini kan, dipecah, dimakan lagi kan, digaini kan, balik lagi ke rumen. Nah ternyata setelah diteliti di dalam rumen itu banyak sekali bakteri, Pak. Ada bakteri, ada protozoa, ada jamur. Jamur itu yang mereka berkolaborasi yang menghasilkan produk limbah. Nah, limbah ini ternyata yang diserap oleh sapi. Jadi kalau jenengan ngasih makan ke sapi, ke domba, ke itu, bukan makanan itu yang dicerna, tapi makanan ini dicerna dulu oleh bakteri, protozoa, dan jamur itu yang bekerja sama itu. Dan mereka mengeluarkan limbah, lah limbahnya ini yang diserap oleh sapi. Itu ya, mengerti ya? Jadi kenapa kalau di sapi itu, kalau sapinya tidak mau makan, ada solusinya dikasihkan probiotik dan prebiotik adalah menambah jumlah populasi bakteri ini. Siapa tahu di dalam rumen itu kenapa dia tidak bisa mencerna, tidak bisa gemuk, karena di situ kurang bakterinya. Jadi hasil limbahnya yang diserap ke tubuh si hewan ini sedikit. Akibatnya apa? Sapinya kurus. Nah, itu kenapa dikasihkan probiotik dan prebiotik. Nah, salah satu jenengan ngasihkan silase itu nanti dikonsumsi sama bakteri dan mikroorganisme dalam rumen. Nah, sebagai catatan, kalau jenengan mengolah pakan menjadi silase, bahan nutrisinya tetap, Pak. Nilai proteinnya segitu, karbohidratnya segitu, dan lain sebagainya segitu. Bahkan ada yang meningkat. Tetapi dalam proses silase itu vitamin dan mineralnya hilang, Pak. Jadi kalau jenengan nanti pelihara banyak memakai silase ini, jenengan harus menambahkan premix atau vitamin. Kenapa? Karena kalau jenengan tidak ditambahkan untuk kasus domba ya Pak ya, karena itu rawan dengan makro dan mikro mineral, dombanya rawan keguguran. Karena kenapa? Karena di dalam pakannya itu kekurangan vitamin. Ngaten nggih? Ada pertanyaan? Ya. Nggih. Kalau untuk makan sapi atau domba itu ada aturannya kan, satu hari berapa kali? Nggih. Kalau berapa kali itu tergantung Bapak nggih. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tidak boleh sekali, Pak. Karena kalau makan sekali kenyang, nanti jenengan efisiensinya kurang. Terus kalau ngasih makan pagi dan sore, sebaiknya sore yang dibanyakin. Karena kalau pagi itu kan untuk aktivitas sehari-hari. Dia bergerak sana, bergerak sini. Tapi kalau sore dia kan tidur, Pak. Jadi saatnya menyimpan untuk tubuh. Jadi kalau saya menyarankan proporsionalnya banyakkan yang sore hari, kalau untuk pengemukan terutama. Terus kemudian pemberiannya jangan 1 kali, minimal 2 kali pagi sore. Kalau bagus ya 3 kali. Jadi biar perutnya itu sedikit, tapi dia bakterinya itu kerjanya terus kontinu gitu loh Pak. Kalau dia sekali banyak, begitu kosong nanti bakteri ini dia akan ada yang mati. Karena tadi tidak mendapatkan nutrisi tadi. Nah kalau kita menyeimbangkan pagi siang sore, terus kemudian banyak yang malam, harapannya nanti banyak yang disimpan untuk jadi daging. Itu nggih. Sudah ya? Sudah, kayaknya udah sampai. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi kan, Pak? Karena waktunya sudah selesai dan Bapak Ibu sudah hafal semuanya, jadi saya akhiri dulu acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu.